Rasulullah itu kan bersabda, ulama itu ada dua, ulama ul akhirah dan ulama usu, ulama dunia. Ulama itu ada dua, yaitu ulama akhirat dan yang kedua ulama yang buruk, yang busuk atau ulama dunia. Nah, ciri-ciri ulama akhirat itu pembicaraannya semuanya bermuara kepada akhirat. Jadi apa saja yang diajarkan itu intinya itu selalu mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Sementara kalau ulama dunia itu sering menggunakan dalil-dalil agama untuk mencari dunia. Jadi misalnya yang membicarakan Rasulullah itu pebisnis, nah, jadi kita harus bisnis, nah, itu namanya ulama dunia itu. Kemudian ulama akhirat itu sangat berhati-hati bergaul dengan para penguasa. Nah, Imam Al-Ghazali itu menasihati santrinya begini, wahai engkau para ulama yang dekat dengan para penguasa, waspadalah, hati-hatilah sebagaimana engkau berjalan di atas mata pedang. Jadi sangat membahayakan. Kemudian kalau ulama dunia itu sukanya naudzubillah min dzalik, mendekati penguasa, meminta-minta dan seterusnya. Kemudian juga bisa dirasakan secara umum itu kalau kita dekat dengan ulamaul akhirah itu kita akan terdorong untuk lebih bertakwa kepada Allah. Sementara kalau kita bergaul dengan ulamaud dunia, naudzubillah min dzalik, itu kita akan semakin rakus dan serakah dalam urusan kehidupan dunia. Nah, ulama akhirat yang benar-benar tingkatannya tinggi atau wali kutub itu bahkan kita duduk saja itu sudah duduk di dekatnya saja sudah lupa bahwa kita di dunia. Kita berniat mengunjungi saja, dalam hati kita sudah berzikir terus-menerus tanpa bisa dihentikan. Nah, misalnya dulu kita mau mengunjungi Mbah Tim itu ada rasa takut, tapi juga ingin ketemu, tapi kok juga takut. Hati kita juga kemudian terus berzikir. Nah, itu ciri ulamaul akhirah itu kurang lebih seperti itu. Di buku itu sudah ada ya, iya. Sudah, pokoknya mahrum aja. Nah, itu tinggal dipelajari saja. Kemudian ya ulama akhirat itu berdakwah tidak mencari upah. Ulama dunia itu naudzubillah min dzalik, ya mencari uang, mencari karier, mencari popularitas. Di semua nabi kan dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka melaksanakan tugas itu tidak minta upah, hanya minta supaya diberi upah oleh Allah. Dan para nabi itu tidak mensyaratkan apapun kepada siapa saja yang ikut, yang jadi santrinya, jadi temannya, kecuali cuma satu, saling menyayangi sebagaimana saudara. Jadi ulama akhirat itu selalu menuntut saling menyayangi. Mari kita saling menyayangi, nggak usah ngasih apa-apa, tapi saling menyayangi. Nah, tentu saja bagaimana kita bersikap terhadap ulama itu kan sudah dijelaskan di dalam buku Islam cara idiot jadi kiai, atau terjemahan saduran dari buku Ta'lim Muta'alim. Jadi mencintai ulama itu sama dengan mencintai Nabi, sama dengan mencintai Allah, sama dengan masuk surga. Kemudian ya tentu saja seorang ulamaul akhirah itu tidak pernah minta apapun. Tetapi kalau kita bergaul dengan ulamaul akhirah, ya kita harus bersedekah. Harus bersedekah. Bagaimana dalam ayat Al-Qur'an itu kalau mau menghadap Nabi kan harus bersedekah dulu. Bisa kepada Nabi, kalau Nabi tidak menerima sedekah ya. Zakat, sedekah tidak menerima. Bisa kepada orang lain. Nah, salah satu tradisi yang di pesantren kan begitu.
Sebagaimana kalau kita mengundang ceramah seorang ulama, itu sing ulama itu tidak boleh mengharapkan imbalan sama sekali. Kalau kita posisinya sebagai ulama, jangan sekali-sekali mengharapkan amplop. Tapi kalau posisi kita yang mengundang, jangan sekali-sekali memberi amplop. Untuk menjaga keikhlasan orang itu. Jadi kan kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, kita pun harus memelihara dalam tanda petik itu, menghidup-hidupkan ulamaul akhirah dengan membantu apa yang dia perlukan. Kalau kita posisinya sebagai orang umum, kalau posisi kita sebagai ulama, ya mungkin suatu ketika mungkin Kang Margi apa siapa itu. Jadi ulama jangan pernah mengharapkan bantuan dan pemberian siapapun juga selain Allah. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau mencari guru yang baik ya yang gede orang mata duiten, punya pesantrennya juga di situ tidak dikutip biaya apapun. Itu ya insya Allah itu ulamaul akhirah. Nggak bisa dirasakan lah. Kalau kita itu dekat, misalnya berteman dengan Margi, itu membuat kita semakin takut kepada hari kiamat, semakin ingin beribadah, atau semakin ingin mencari uang. Nah, itu aja. Kalau semakin mencari uang, ya berarti itu ulama dunia. Tapi kalau kita semakin ingin mencari pahala, itu berarti ulama akhirah. Kita semakin tidak mementingkan dunia dan semakin mementingkan akhirat, itu efeknya seperti itu. Kalau kita bergaul dengan ulamaul akhirah, Allahumma inna nas'aluka dzalik.